Nah, pelecehan seksual itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk ya, yang berupa kata-kata, ujaran-ujaran, termasuk suitan-suitan, dan tindakan atau perilaku yang membuat orang tuh merasa nggak nyaman gitu. Kita harus menjelaskan apa yang disebut alat reproduksi Iya. itu, ya itu orang udah mulai jadi orang tua merasa bahwa itu ya harusnya gurunya dong Bu Nino gitu. Mmm. Sedangkan orang gurunya bilang, "Loh Bu Nino itu kan gak ada di area topik-topik atau kurikulum saya. Mmm. Kan harusnya itu kan tanggung jawab orang tua." Jadi akhirnya mereka saling mengharapkan dan saling menyalahkan kenapa nggak diajar gitu. Mmm. Jadi akhirnya anak terlantar. Mmm. Back to education, Mmm. pendidikan. Dan pendidikan itu harus kapan? Kapan pendidikan itu? Tidak saat dia sekolah kan? Mmm. Pendidikan itu sejak sebelum sekolah, bahkan sejak dia lahir. Halo, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Jumpa lagi dengan saya Yulika yang akan menjadi host di sesi kali ini. Dan menarik, kali ini kita akan membahas terkait dengan sexual harassment, pelecehan seksual. Isu yang sangat menarik ya. Dan tentu saja, lagi-lagi saya tidak akan sendiri. Saya bersama seorang ahli, yaitu Ibu Ninu Widiantoro. Beliau sudah sangat banyak sekali membantu pemerintah Indonesia, baik dari program maupun peraturan-peraturan terkait dengan keluarga berencana dan juga kesehatan reproduksi. Dan beliau juga merupakan pendiri dari Yayasan Kesehatan Perempuan, serta juga masih aktif mengajar ya Bu ya. Nah langsung aja yuk kita sapa Ibu Ninuk yang ada di samping saya. Selamat datang Bu Ninu. Terima kasih Yulika. Wah, senang sekali akhirnya kami bisa mendatangkan Ibu ke sesi kita kali ini. Dan kita nanti akan banyak ngobrol ya Bu ya, terkait Oke. dengan sexual harassment. Dan harusnya ini bukan jadi isu yang tertutup ya Bu ya, karena kita Iya. harus terbuka dan sudah mulai membicarakan ini di kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengawali hari ini nih, saya ingin cerita dulu boleh ya Bu ya? Silakan. Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi suka lari nih Bu. Ceritanya lari pagi gitu atau sore atau di weekend, sering banget tuh Bu. Kita tuh saya nemu yang kayak ciu-ciu gitu atau hai cantik, hai neng gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu bagian dari sexual harassment atau bukan ya Bu? Atau pengertiannya seperti apa sih Bu kalau untuk sexual harassment, pelecehan seksual itu? Nah, pelecehan seksual itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk ya, yang berupa kata-kata, ujaran-ujaran, termasuk Mmm. suitan-suitan, Mmm. dan tindakan atau perilaku yang membuat orang tuh merasa nggak nyaman gitu. Nggak nyaman atau kadang juga bahkan takut Mmm. ya, kemudian marah. Mmm. Dan bisa juga kalau tindakannya itu, keterlaluan, itu Oh, bisa menimbulkan rasa takut dan bahkan trauma, bisa terjadi bisa ya Bu terjadi. ya? Jadi levelnya itu mulai dari, eee, suitan-suitan atau kata-kata yang itu ya, Mhm. "Aduh bahenol banget Neng," misalnya kayak gitu Mhm. ya, sampai bentuk tindakan. Fisik. Ya misalnya gini ya, terutama nih misalnya di, apa tuh namanya, di tempat-tempat umum, Mmm. di bis, kereta api, gitu ya, yang pada jam-jam penuh. Lalu ada orang berdiri, kita juga banyak yang berdiri kan, Mmm. terus menempelkan badannya itu yang bagian depan ke belakang kita. Jadi Mmm. kan kita risih ya, tapi kan agak susah tuh bergerak buat kita. Itu yang Mmm. udah keterlaluan banget. Dan itu Malah ajakan juga untuk mmm, semacam ajakan untuk ber berhubungan atau kontak sampai ke sana seksual, ya? heeh, gitu, Oh. itu. Jadi memang, apa nih,
luas pengertiannya, Hmm. ya gitu. Jadi memang dari mulai tadi dari hal-hal yang perkataan, sapaan, sampai ajakan hingga melakukan ke aktivitas seksual itu ya, Bu? Untuk ajakannya ya, Ajakannya karena kalau itu misalnya udah memaksa melakukan itu namanya kan kita kekerasan. biasanya perkosaan atau Ah, kekerasan. Sebetulnya pelecehan itu juga sudah termasuk kekerasan, hmm, tapi itulah apa namanya gradasinya itu ya mhm mungkin mhm, masih di bawah. Nah, nanti kalau misalnya udah kekerasan tuh kalau udah fisik, menampar, memukul, mhm, atau secara mental gitu ya, secara psikologis mhm, melecehkan, misalnya, "Ah, kamu ngerti apa sih?" hmm. Misal. Dan, sexual harassment itu harusnya terjadi tidak hanya perempuan ya, Bu, ya, di Iya, laki-laki juga bisa bisa juga. terjadi. Tapi kenapa, Bu, perempuan dominan menjadi korban dari pelecehan seksual? Nah, ini ya, menarik sekali ya, karena ini yang namanya value, Hmm, ya. Semua banyak sekali hal-hal itu yang saya sendiri risih gitu ya. Dan sulit untuk mengajar atau mendidik masyarakat itu karena value itu. Value itu adalah nilai-nilai. hmm, Di mana nilai-nilai ini sangat terkait erat dengan budaya, agama gitu. Ya, jadi value itu kan sebenarnya apa sih value atau nilai-nilai value itu kan sebenarnya prinsip kita hmm, ya, pegangan hidup gitu. mhm mhm, Nah, dari mana orang itu mempunyai prinsip A atau B atau C hmm, atau value yang positif atau yang negatif itu, tidak serta-merta, tapi hmm, sedikit dari masa anak yang masih masih di bawah 5 tahun hmm, ya, jadi pengaruh keluarga itu sangat kental, kemudian nanti dia remaja, sudah mulai luas, hmm, ya atau sekolah aja, hmm, temannya kan udah mulai banyak, hmm, apalagi SMP, itu kan dia udah nggak suka lagi ya pergi sama orang tua gitu, dia pengen sama temennya gitu ya, hmm, dan terus sampai dewasa. Value itu sebenarnya bisa dipelajari dan bisa berubah hmm, sebetulnya. Nah, sekarang apa yang tadi yang kamu bilang, hmm, "Kenapa sih Bu kok selalu banyaknya yang perempuan?" Gitu ya. mhm, Nah, itu value karena misalnya, selalu ditanamkan gitu ya bahwa seakan-akan laki-laki itu jauh lebih hebat, lebih kuat, mhm, dia lebih bisa apa-apa gitu ya. Jadi, laki-laki digambarkan sebagai sosok yang lebih dominan, lebih. hmm, Nah, jadi perempuan itu menjadi timid kalau bahasa Inggrisnya ya, timid itu kecil hati gitu. mhm, Oh, because I'm a woman, hmm, karena saya perempuan, karena saya anak perempuan. Dan udah diajarin tuh harus nurut, nurut sama bapak, nurut sama kakak laki-laki, hmm, yang kayak gitu. hmm, Nah, itu yang membuat kemudian terbentuk pelan-pelan secara psikologis itu menjadi kecil hati. hmm, Jadi target yang gampang kan, hmm. lain Akhirnya sama laki-laki yang bisa hmm, melawan. jadi perempuan seolah dianggap lemah gitu ya, Bu, ya? Iya, Bisa jadi di anggapan itu nanti diperkuat di mhm, budaya memang begitu. Lihat aja figur-figur yang apa, kalau menikahkan hmm, seorang anak perempuan ya, mana bapaknya, kalau nggak ada walinya kakak laki-lakinya, kan nggak pernah kan ibunya. hmm, Padahal ibunya tuh yang melahirkan, hmm, mungkin yang mengurus juga, mungkin ayahnya udah kapan-kapan meninggal, tapi terus saja dicari harus sosok laki-laki sampai dicari orang yang tidak mengerti, ya apa boleh buat gitu loh ya. kembali Tapi lagi itu ke kemudian value menjadi masing-masing ya? heeh, menjadi, kenapa sexual harassment itu lebih banyak dialami oleh perempuan, jadinya gitu. Mhm 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 mhm. Tapi Bu, kita juga kayak banyak menemukan case ya di berita maupun di sekitar kita itu juga, eee, berkaitan dengan sexual harassment itu kena anak-anak, remaja, kemudian orang Betul, dewasa. betul. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi pendorong gitu ya, orang-orang yang mungkin kita bisa sebut predator gitu Iya ya, predatornya. predator ya Bu ya. Nah, itu kemudian
mengincar korban gitu ya untuk akhirnya melakukan tadi sexual harassment. Itu kalau menurut saya ya, Mm-mm. setelah banyak menangani kasus dan sebagainya, itu memang back to education, pendidikan. Dan pendidikan itu harus kapan? Kapan pendidikan itu? Tidak saat dia sekolah kan. Pendidikan itu sejak sebelum sekolah, bahkan sejak dia lahir. Pendidikan kehalusan misalnya ya, itu kan waktu ayah atau ibu menimang anaknya. Dia belum ngerti apa-apa ya, tapi anak bayi itu mendengar suara dulu. Dia belum bisa ngomong kan, tapi suara yang Nina Bobo sambil dielus, itu sudah mengajarkan ketenangan orang. Itu bisa menjadi dasar kepribadian. Atau misalnya di rumah itu penuh bentakan-bentakan antara ayah dan ibu. Atau slamming doors ya, maksudnya ada pintu dibanting, ada meja digebrak misalnya gitu. Nah yang seperti itu tuh juga pelan-pelan itu menjadi kayak fondasi. Kalau kita bikin rumah tuh kan bikin fondasi dulu ya. Nah itu fondasi-fondasi yang tentunya membentuk ya. Tidak positif, tidak menguatkan hal yang positif jadinya. Jadi pendidikan kembali lagi. Basicnya pendidikan. Terus kapan dan bagaimana mengajar? Pertama, apakah orang tuanya ngerti? Kita nih ngomongin ya, sekarang kita ngomongin pelecehan seksual. Apakah si orang tua, ayah dan ibu itu tahu apa itu yang kita bicarakan ini? Jangan-jangan ngeh apa enggak? Belum ngeh ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak tahu, bagaimana dia mau mengajar? Nah, jadi pendidikan termasuk pendidikan, kalau saya menyebutnya pendidikan seks, tapi orang tuh nggak suka ya kata-kata itu. Jadi makanya sejak tahun kapan itu saya menggantinya menjadi pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, jadi kesehatan organ reproduksi. Kita ini punya organ, ada mata, segala macam. Tapi when it comes to kesehatan reproduksi yang berarti kita harus menjelaskan apa yang disebut alat reproduksi itu, ya itu orang udah mulai gitu. Nah karena itu sebenarnya harus dari kecil. Dan orang tuanya harus sangat bisa. Kalau orang tuanya nggak punya pengetahuan dan tidak dibekali misalnya katakan alat-alat untuk contohnya, kan susah. Betul. Ya, jadi mulai apa alat reproduksi itu pada perempuan yang bagian luar apa. Mungkin orang banyak yang tahu hanya bagian luarnya aja. Perempuan punya vagina gitu ya, yang terdiri dari apa yang di luar itu ada klitoris, ada lubang kencing, ada lubang vagina untuk yang perempuan. Tapi di dalam itu masih banyak alat-alat reproduksi yang ada. Nah, apakah semua orang mengenal? Saya kira enggak ya. Laki-laki juga yang terlihat, yang di luar, karena di luar bisa dilihat, karena bisa dilihat bisa merawat ya. Nah, itu misalnya harus penis. Ya. Nah, itu kan harus dipelajari apaan itu, karena Allah menciptakan semua alat-alat tubuh kita itu atau organ-organ tubuh kita itu ada gunanya masing-masing. Jantung buat apa, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar. Ini juga semua ada gunanya, nggak ada yang nggak ada gunanya. Iya, betul. Gitu. Dan di dalam itu juga lebih banyak. Itu misalnya. Dan pendidikan itu, pengetahuan kita terkait dengan kesehatan reproduksi bisa mencegah ya Bu ya. Ya, jadi kita tahu sambil ya, dan itu harus dipraktekkan, bukan cuma diomong-omong aja. Misalnya baik sekali ketika pikiran itu ya masih belum belum berkembang, terus nanti mikirnya hal-hal yang agak-agak jorok atau porno gitu ya, masih kecil. Itu ketika orang tua tuh mengajar bukan cuma mata, kuping gitu sebagainya. When it comes to that organ itu menyebutkan dan harus benar. Jadi ini vagina, ini penis. Jangan diganti namanya itu menjadi sebutan-sebutan yang tidak ada di buku.
Jadi misalnya ini burung. Nah burung kan ada sayapnya gitu ya. Jadi jangan membingungkan. Iya, justru kita lebih baik terbuka gitu ya Bu, Iya, agar si anak juga jadi paham gitu. Iya betul. Jadi dari situ udah diajarin beda laki sama perempuan. Ibu misalnya memandikan anak sambil menyebutkan bagian-bagian itu. Jadi dia paham. Dan nantinya udah agak gedean kita bilang bahwa bagian itu gak boleh ya dipegang orang lain. Gitu. Kalau kamu sakit di daerah itu ada gatel atau apa, bilang ibu ya, misalnya begitu. Nah begitu juga pada laki-laki, ayahnya mengajak mandi anak laki-laki, sambil dibilang juga tidak boleh disentuh juga, karena ada loh pelecehan terhadap anak laki-laki, gitu kan. Nah itu jadi mulainya tuh dari situ, sambil memberi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, what to do, gimana membersihkannya, harus dikeringkan, apa yang kamu harus, kalau ada apa yang harus diteliti kalau misalnya itu mulai agak bahaya, bilang ke siapa, mesti seperti itu. Dan nantinya juga jangan dipegang, nanti makin besar kena apa, nggak boleh dipegang karena apa. Itu kita bisa menerangkan jadinya. Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual itu kan begitu. Jadi tahu batasan-batasannya mana yang harus dilindungi gitu ya. Betul. Tidak boleh sampai orang lain, jangankan menyentuh tadi, baru kayak mengungkapkannya dengan siutan gitu ya. Itu juga nggak boleh terjadi gitu ya. Nah Bu, tapi kalau misalkan nih, saya juga kayak mendengar banyak cerita ya, rekan-rekan saya gitu ya, ada yang mengalami pelecehan seksual tersebut. Ada rasa takut mereka mau cerita. Nah tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang korban gitu ya Bu ya, yang mengalami pelecehan seksual itu? Ini ya yang rasa-rasa, terutama kalau pelecehannya itu udah kategori berat misalnya ya, memang dan kita lihat siapa yang melakukan. Apakah itu di ruang terbuka, disuit-suitin lagi jalan misalnya, jadi banyak orang juga yang ini, mungkin semua orang akan terus ngelihat. Ya, kalau misalnya yang tadi saya bilang di dalam bis yang penuh dan sebagainya, kita bisa nempel-nempel gitu Bu. Apa sih nih? Misalnya, jadi harus sanggup berteriak memancing atensi orang sekitar. Nempel-nempel aja gitu kan nanti. Nah itu kita harus berani begitu. Tapi ada juga pelecehan-pelecehan dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya harusnya melindungi, harusnya dihormati. Ya, semacam guru kepada murid itu banyak tuh seperti itu. Dosen kepada mahasiswanya. Itu kan bisa terjadi kayak gitu. Jadi menimbulkan konflik, mungkin itu udah later age ya. Jadi kayak udah mahasiswa kan gitu kan. Itu kan gitu kan, ditekan terus padahal dia pembimbingnya. Ini saya banyak menangani di universitas di mana dosen-dosen itu melakukan pelecehan bahkan kekerasan seksual. Gitu, dengan ancamannya kan nggak dilulusin, nilainya gitu ya, jelek Bu. Terus jadi nggak lulus ya kan, jadi ngulang-ngulang. Tapi Bu, dari kesekian banyak korban-korban yang kemudian datang ke Ibu gitu ya, cerita dengan backgroundnya masing-masing, ada kecenderungan tertentu nggak sih Bu untuk kita bisa mengetahui ciri-ciri seorang predator tadi itu loh Bu? Ini yang saya bilang tuh value kita ya, bukan value saya atau kamu atau beberapa orang, value the whole society ini yang itu memprihatinkan sebetulnya. Jadi benar-benar kita nggak bisa. Iya, jadi kita akhirnya bukannya cuma melawan satu orang atau bisa berhadapan dengan satu orang, satu predator, tetapi akhirnya banyak yang predator-predator lain gitu loh, yang mungkin dia tidak melakukannya secara konkret, tapi mendukung atau melindungi seorang predator, itu kan juga predator juga jadinya.
Dia Iya, emang iya. genit sih soalnya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu juga Suka sih, pakai Bu. baju merangsang gitu-gitu. Lagi-lagi kadang-kadang Itu kan benar-benar korbannya yang disalahkan ya, Bu, ya? iya, apa Mmm, cara berpakaiannya, apa perilakunya, apa ya pokoknya selalu disalahkan gitu loh. Itu yang ini. mmm, Bukannya kita tidak melawan ya. mmm. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian atau ada waktu-waktu kayak melawan tembok gitu, tahu nggak? Tapi sepengalaman Ibu ada nggak, Bu, contoh kasus pelecehan seksual yang cukup berat gitu ya, sehingga waktu Ibu mendampingi menjadi seorang psikolog gitu ya, pendamping ini kayak sulit dan kayak menerapkan beberapa cara yang siapa tahu kita bisa terapkan nih untuk korban-korban yang masih sembunyi-sembunyi, Bu, belum berani untuk cerita, itu mulai mau mengungkapkan diri gitu ataupun mau bercerita terkait dengan masalahnya. Ada ya di, suatu universitas itu tadi ya Mmm, mahasiswi dan, dosen. mmm, Nah kebetulan dosen ini maksudnya kebetulan pelajaran ini itu memerlukan teori, berarti di kelas, mmm, di universitas ya, dan ada terapan. mmm, Terapannya itu kan berarti di luar, sehingga kemudian ada latihan-latihan gitu ya yang melengkapi mmm, teori gitu. Nah itu gitu tuh waktu bikin skripsi. mmm, Nah sehingga akhirnya terjadi kekerasan seksual. mmm, Dan saya udah bilang, tapi ini dosen ini adalah orang yang cukup penting mmm, di masyarakat, cukup terkenal lah gitu. mmm, Jadi saya itu sudah sampai, apa tuh, begitu peliknya. Jadi plan A itu tidak jalan, mhm, ya yaitu melaporkan ke dekan mhm, gitu. Nah, jadi ada kesungkanan dekan kepada dosen itu ya. Nah, kemudian jadi dicari-cari kan salahnya. mhm. Sampai akhirnya mahasiswi ini hamil Oh, gitu. Karena suruh apa sih namanya tuh, bimbingan skripsi mmm, harus datang ke kediaman. mmm, Kebetulan ini adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, istrinya mhm, tinggal di daerah. mmm, Jadi akhirnya sampai begitu, sampai saya juga melapor ke polisi perempuan. mmm, Ya udah tidak lagi saya, mmm, karena aktivis-aktivis perempuan lain membantu mhm, ya. Tapi akhirnya ya terseok-seok sampai bayinya lahir, bayangin. Itu jadi itu kompleksitasnya ya. iya. Dan poin penting tadi ternyata ketika kita jadi korban kita nggak sendiri ya, Bu, ya? Ada komunitas yang mungkin bisa kita ajak dan bantu kita juga Bisa, tadi jadi dengan itulah makanya, kita juga harus, apa namanya, misalnya Astra nih ya, kalian cukup punya, kemampuan mmm, untuk pendidikan. Nah mmm, pendidikan itu kan bukan cuman di sekolah ya, tapi mmm, ini juga pendidikan kan. mmm, Jadi lakukanlah pendidikan-pendidikan masyarakat yang lebih luas gitu, ajakan-ajakan itu, dan kita harus tahu siapa-siapa key person, mungkin Desti itu psikolog yang tadi gitu ya, itu bisa diajak juga. Jadi komunitas-komunitas kecil nggak apa-apa gitu. Itu yang saya lakukan ya untuk memperkuat. Karena mmm, untuk melawan, suatu kebiasaan di masyarakat, value yang begitu negatifnya, itu emang perlu kebersamaan gitu. mmm, Seperti misalnya contohnya ketika saya dan teman-teman itu, akhirnya karena ada kasus ya, mmm, itu, kemudian memperjuangkan dihapusnya pernikahan anak mmm, ya, dan itu memerlukan waktu 7 tahun. Baru goal akhirnya sekarang kita tahu bisa menikmati ada undang-undang yang, melarang perkawinan anak, sebelum anak perempuan ataupun laki berusia 19 tahun. mhm, Dulunya kan 16 tahun, iya, padahal 16 itu kan masih belum tamat SMA. belum, Bu, Jadi secara fisik tubuhnya, belum secara sempurna psikologis ya, memikirkan tanggung jawab apa, risikonya apa, apalagi sosial, mmm, mempersiapkan masa depan untuk mampu,
tidak hanya melahirkan ya, Iya. melahirkan mah gampang. Membesarkan, untuk mengurus. mengurus, membesarkan, memberi pendidikan sehingga anak ini bisa menjadi pribadi yang mandiri nantinya. Itu kan perlu waktu dan effort termasuk keuangan Iya, betul Bu. gitu. Kebayang ya Bu ya, anak-anak yang masih harusnya menikmati dunia remajanya harus menikah di usia yang sangat dini Iya, gitu ya. apakah dipaksa, apakah karena kehamilan yang tidak diinginkan, kan gitu. Dan itu semua masih dalam lingkup kesehatan reproduksi ya Bu ya, yang memang harus Iya. dipahami sejak Jadi dini. balik lagi ke mahasiswa itu ya, mahasiswi itu ya, jadi punya anak ya, tanpa dinikahi dan pokoknya kayak tidak bertanggung jawab ya, dan lingkungan fakultasnya tuh banyak yang justru yang mereka adalah figur dominan, kayak dekan, dosen-dosen lain itu kayaknya nggak berpihak pada dia misalnya gitu, terus dia harus membesarkan anak sendiri. Can you imagine? Ya. Nah, berikutnya Bu, kalau misalkan kita tadi membahas banyak kasus-kasus ekstrim gitu ya. Kalau dari hal-hal yang keseharian nih, yang bisa kita lakukan misalkan ketika kita naik busway, naik misalkan di tempat umum agar terhindar dari pelecehan seksual itu, boleh dikasih nggak Bu tips and triknya nih untuk kita perempuan-perempuan terutama ya yang masih harus berlalu lalang di ranah publik gitu. Ada nggak Bu tips and triknya? Ya misalnya gini aja deh yang biasa ya, saya juga tempat tinggal saya jauh lah dari pusat kota ya. Padahal kan saya beraktivitasnya di Kebayoran, di Menteng, ini seperti di sini gitu ya. Jadi itu kan yang paling praktis menghindari kemacetan di darat itu kan naik kereta atau naik MRT. MRT itu masih oke lah ya, masih bisa kita mengambil jarak gitu. Tapi kalau di kereta pada jam-jam kritikal pagi sore sampai gitu. itu sore itu kan terserah kamu nunggu sampai malam gitu ya bisa lewat tuh. Kalau saya sih biar cepet aja harus 9 menit sampai gitu ya. Nah tapi misalnya kita carilah tempat yang memang harus berdempetan apa boleh buat yang perempuan. Kan sekarang ini saya juga senang ya ada gerbong perempuan gitu ya misalnya. Tapi kalau itu terlalu penuh kan nggak realistis juga. Nggak nyaman juga ya. Jadi itu carilah kalau dempet-dempetan juga sama perempuan. Misalnya begitu. Kalau yang laki-laki ya kita menempatkan misalnya memposisikannya itu di mana supaya ada jarak. Jadi misalnya dia di sini. Jadi kita pakai tasnya itu yang jadi menghadang. Bisa juga ya Bu ya. Pertemuan gitu kan. Ada jaraknya ya. Jadi kenanya kena tasnya, nggak kena atau misalnya kitanya. dia di belakang kita dan dia begini posisinya ya. Maka kita gini. Ya supaya tidak kena badan belakang kita, tidak akan tertempel oleh badan depan dia. Jadi kita begini. Jadi kita kan memang udah nggak bisa apa-apa, tapi kan kita bisa berkeliling, kita bisa madep sana, bisa madep sini, bisa madep sana, gitu. Nah itu yang treknya. Dan selalu bawalah sesuatu gitu loh ya, kayak buku apa gitu yang nggak cuma tas kecil. Nah itu kan gunanya untuk menempatkan itu untuk ini. Jadi pelindung itu yang tameng juga ditempatkan ya, kalau Bu dia ya. udah mulai mau anak-anak kan suka kadang-kadang ada yang bernapas gitu di sini kita gitu ya kayak aduh kan gitu ya apa sih. Nah jadi kita harus berani gitu. Kalau di muka orang banyak itu pasti banyak yang bantu. Hehehe jangan aneh-aneh turun loh gitu misalnya ya. Saya pernah tuh ada orang yang begitu ya berteriak perempuan gitu. Kita kan semuanya langsung iniin orang itu Langsung ya dan dia semua yang ya. banyak juga laki-laki yang nggak seneng kan. Ya kan banyak juga laki-laki baik ya. Yang laki-laki baik tuh pasti lebih banyak di tempat-tempat umum itu kan. Kalau udah yang dempet-dempet gitu turun gitu kan didorong-dorong gitu sampai turun.
Iya tadi tips-tipsnya menarik ya Bu ya. Jadi ternyata hal-hal sederhana yang kayak kita pikir bawa tas yang gede gitu ya, itu juga bisa jadi pelindung juga. Kalau saya kepikiran kalau udah mulai macam-macam pukulin aja gitu ya Bu. Iya betul, nah itu juga tuh, jadi kamu jadi berinisiatif Iya, kan, jadi kreatif kamu. iya betul betul betul. Ya nggak pakai payung gitu diapain gitu. Iya, menarik sekali Bu, kita bahasnya tadi udah panjang lebar gitu ya, dari cerita Ibu dengan banyak, klien gitu ya, terkait dengan pelecehan seksual, terus tadi tindakan-tindakan sederhana yang udah bisa kita terapkan juga di keseharian kita. Tapi poin pentingnya nih Bu, yang selalu saya ngulik, sebenarnya kalau kita boleh bongkar nih isi kepalanya seorang pelaku pelecehan seksual, apa sih yang mereka pikirkan sehingga mereka mau melakukan hal itu? Sebenarnya aku juga dari kemarin tuh memikirkan itu ya, jadi sebetulnya tuh kan satu tuh memang pendidikan di rumah, Mmm, itu ya. Nah sayangnya tidak semua family itu orang tuanya itu yang misalnya ingin dan berminat mempelajari hal-hal seperti itu. Karena kan justru topik-topik ini nggak ada di sekolah. mmm, Yang kedua kan memang sebenarnya sekolah tuh jangan cuman pelajaran baca, tulis, sejarah, matematik, kan nggak mmm, gitu. Jadi kan kalau dulu waktu saya kecil, ini zaman dahulu kala ya, mmm, itu kan ada pelajaran budi pekerti namanya. mmm, Tapi kan sekarang nggak ada lagi. Budi pekerti itu guru tuh harus kreatif. Saya juga nggak tahu ya sekarang nih atau pendidikan guru itu apakah memasukkan hal-hal yang up to date mmm, seperti ini. Kayak apa tuh namanya, kayak pendidikan kesehatan reproduksi. mmm, Apakah gitu? Karena kalau saya pernah melakukan survei ya. Jadi orang tua merasa bahwa itu ya harusnya gurunya dong Bu Nino gitu. mmm, Sedangkan orang gurunya bilang, "Loh Bu Nino, itu kan nggak ada di area topik-topik atau kurikulum saya. mmm, Kan harusnya itu kan tanggung jawab orang tua." Jadi akhirnya mereka saling mengharapkan dan saling menyalahkan kenapa nggak diajar mmm. gitu. Jadi akhirnya anak terlantar. Dan itu berangkat lagi, harus dari pendidikan sejak dini Saya dalam kira itu, keluarga. habis gimana, maka itu orang tuh harus tahu ya kalau menikah tuh buat apa sih. Mmm, Apakah menikah itu adalah ticket to have sex? Saya kira kan bukan cuman sederhana sesimpel itu. itu. Kan dia harus siap nggak kamu dan segala kemungkinan perkawinan. Karena kan ya kita pengennya madu dan susu tapi apa itu, ya kan? Iya iya Ya iya. kan? Nah mungkin untuk terakhir nih Bu Nino, ada nggak ya pesan atau, conclusion yang bisa kita tarik terkait dengan pelecehan seksual untuk tadi melindungi korban dan tentu saja kita ingin memutus, mata rantai, predator seksual itu, pelecehan seksual tersebut? Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa pelecehan seksual itu bukan masalah yang sederhana, yang bisa kita lupakan atau abaikan begitu saja. Ini adalah persoalan yang sangat serius dan ini adalah pintu menuju kekerasan-kekerasan yang lebih berat gitu ya. Nah, jadi tidak bisa, memang kayaknya klise gitu ya, tapi memang tidak ada yang bisa kita ini kan bahwa ini semua kena apa kita menciptakan atau memberi tempat pada predator ini. Mmm, Itu adalah memang ditelusurinya kembali ke asal mmm, ya, rumah. iya, Apakah kita punya rumah untuk tiap anak di mana curahan kasih sayang dan kenyamanan, ketenangan, kenyamanan. Nah, itu kalau udah ngomongin ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, itu memang tidak hanya perlu doa dan harapan, tapi itu memerlukan financial effort. mmm, Nah, itu harus dikalkulasikan dan memang kita juga harus mendidik diri sendiri sebagai orang tua ya. mmm, Bahwa keperluan anak bukan hanya itu, tetapi memperkenalkan bahaya-bahaya apa yang ada di luar rumah.
sejak kecil gitu. Itu memang kayak, klise amat kamu. Nah, habis kalau enggak dari mana? Gitu. Sedangkan banyak predator yang nggak bisa ditangkap. Iya. Dan dihukum ya. Betul, Bu. Belum ada tuh hukumnya mensuit, masuk penjara 3 bulan. Kan belum ada kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau membentengi dirinya mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan dari kecil. Dari kecil, dari pendidikan Dan keluarga. orang tuh anak itu harus dibiasakan. Tapi ini kan juga membiasakan anak bicara terus terang sama orang tua. Itu kan kembali lagi bagaimana kualitas hubungan. Nah kan jadi orang tuanya yang mesti menginisiatif mendekat pada anak supaya dia tuh nyaman berbagi. Mau curhat, mau cerita. Baik, terima kasih banyak Ibu Nino. Tadi saya sudah dapat pelajaran yang menarik dan banyak sekali dari pengalamannya Bu Nino selaku psikolog. Terima kasih juga telah datang di podcast kita kali ini, Bu. Saya berharap bisa jumpa Ibu lagi, nanti kita bisa bahas yang lain-lain gitu ya di pembahasan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita banyak berbincang mengenai pelecehan seksual, tentu saja saya ingin memberikan pesan untuk kita semua, siapapun di sana yang saat ini menjadi korban pelecehan seksual, jangan malu, jangan takut untuk bercerita. Kenapa? Karena dengan cerita itu mungkin saja ada banyak orang yang terinspirasi dan sama-sama kita akhirnya memberantas dan memutus mata rantai dari predator pelecehan seksual. Sekian untuk sesi obsesi kita di episode kali ini. Tentu saja saya ingin mengingatkan kepada semua untuk follow dan juga subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasi di YouTube channel Ditkes Pro BKKBN. Dan stay tune di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Sampai jumpa!